saya, gitu. Kalau sekarang talkshow iya, karena udah kalah sama ini loh, platform TikTok ini, Say. Gitu. Gitu, sayang. Iya, iya dong, kita harus kenceng dong. Masa nggak kenceng sih, Fatimah? Makanya aku hobi olahraga, hobi perawatan muka, pakai skincare yang benar, yang bagus. Perawatan rambut juga, karena kalau misalnya lo udah umur, tapi terus badan lo kenceng bagus, kulit lo bagus, rambut lo menipis, merontok, membotak, juga kelihatan tuir dah. Kan? Makanya gue tetap perawatan kulit, rambut, ya kan? Terus olahraga. Wajib, wajib. Itu saya. Awal-awal fenomena transisi aku masih kelas 1 SD. Iyalah, tahun 2003. Ana, halo. Waktu itu Nikmir acaranya udah bungkus, tapi tiap bulan katanya dapat duit. Iya, perjanjian, tergantung perjanjian. Batu Cicin, thank you, thank you. Perawatan rambutnya apa, Mams? Usianya kan kepala 5, sama sih Mbak Eni. Olga apa yang baik? Semuanya baik. Jadi gini, kalau orang mau olahraga, itu sebenarnya nggak melihat usianya. Tapi lihat dia tuh udah biasa olahraga nggak. Mamski, kemarin, ini umur 50, mau jalan 51 tanggal 30 ini ya. Aku ulang tahun ke 51 tahun. Kemarin aku pagi, subuh sudah bangun, pergi ke Car Free Day sama suamiku, kita lari 5 kilometer. Kecepatannya sedang. Terus aku masih aktivitas, ada meeting sekali di sore hari, hujan-hujan deras banget tuh. Pulang sampai rumah maghrib lah ya kurang lebih. Terus jam 8 malamnya aku main padel. Tahu kan padel? Yang pakai bola tenis tuh. Itu sampai jam 10 malam. Usia 51. Jadi Mbak Heni nggak bisa ditanya olahraga apa yang cocok untuk umur 51 tuh nggak ada. Bukan usianya sayang. Tapi kalau kamu memang belum pernah olahraga, baru mau, coba dari jalan kaki dulu. Jangan pernah menganggap remeh badan kamu sendiri. Manusia itu didesain sama Allah, sama Tuhan. Kalau udah biasa melakukan suatu kegiatan, dibuat rutin, terus-menerus, dia akan meningkat kebisaan dan kekuatan dan stamina tubuh kita. Luar biasa. Berapapun usiamu. Berapapun usiamu. Dan yang terpenting apa? Yang terpenting juga kamu punya asupan nutrisinya bagus. Itu penting sekali. Misal kamu umurnya udah 50, 51, 52, ya seumur aku lah ya. Mesti tahu nih perlu magnesium, perlu zinc. Kan kita udah mendekati masa-masa menopause kan, pastinya. Itu udah pasti, itu panggilan alam itu. Nggak bisa ditahan. Hanya kita bisa membuat badan kita gimana lebih stamina dan dalam menopause juga tidak ada gejala yang terlalu parah. Karena kalau kamu gerakin badan kamu olahraga setiap hari kalau bisa, atau mungkin 6 kali lah seminggu, ya sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, itu paling sedikit. Kalau kamu rutinin, itu kita punya hormon, kita punya semua sistem di tubuh kita bekerja dengan baik. Ditambah kamu makanannya bagus, ada suplemen yang oke, gak bakal tua. Beneran serius, karena kamu lihat muka Mamski. Itu rahasiaku, tak share sama kalian. Tuh, ya. Aku gak mau bahas Nikita Kak, karena masih kecewa dengan, sabar aja sayang. Jangan berputus asa, ini masih perjuangan. Jadi kalau misalnya kamu kecewa atau kamu merasa lemah, ya karena diserang sama banyak mujair-mujairnya dengan postingan-postingan yang menyudutkan, menghina-hina Bang Fahmi, tenang aja. Jangan sampai turun sedikit pun semangat kamu. Kenapa? Karena mereka memang menghajar mental. Kalau kita turun, frekuensi kita turun. Itu frekuensi kekalahan. Tapi kalau kita steady, bahkan kita naikin lagi frekuensi kamu. Insya Allah pasti menang. Pasti. Gitu, Say.
Jangan pernah dalam perjuangan, ibarat kamu lari maraton. Sudah di kilometer 30, kamu ngendor. Terus kamu ngendor. Masuk ke kilometernya, full maraton 42 kilometer. Di kilometer 30 paling siksa. Paling siksa. Aku udah selesai maraton 2017 ya guys. Di Chicago, Amerika. 5 jam. 5 jam. Lari pertama, maraton pertamaku. Ya. Kalau kamu nggak punya semangat yang lebih gila lagi di ujung mendekati garis finish, kamu bisa gagal total, say. Usaha yang dari awal kamu lari 10 kilo, 15, 20, masuk 25 kilometer, masuk ke 30 kamu nggak tambah booster lagi. Seperti kasus ini. Kita udah pantau kasus skincare 4-5 bulan, 6 bulan yang lalu. Jangan di ujung-ujung perjuangan kita kendor semangatnya. Jangan kalah sama orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang berusaha untuk ngakal-ngakalin konsumen. Jangan pernah kalah. Justru kamu tambah lagi semangatmu, tambah lagi keyakinanmu, tambah lagi doa. Gitu loh guys. Jangan pernah kendor semangatnya. Mereka seneng kalau kita kalah. Cat rambutnya di salon, say. Ini tuh di salonnya Om Hasan. Hasan March, jadi dia yang bikinin. Warnanya tuh dia yang ngaduk. Tahu kan Hasan March? Ada kok di TikToknya juga. Salonnya di Abdul Majid. Ada jalanan kecil tuh yang di tikungan, salonnya warnanya ungu. Nyempil nggak kelihatan. Tapi di dalam situ, itu yang punya jago colorist. Keren parah. Dan colornya dia nggak membuat kering rambut. Top. Ya. Udah gitu harganya juga nggak mahal, say. Cocok banget deh pokoknya Om Hasan, baik banget. Aku suka banget. Dia potong, dia color. Keren parah. Pagi semuanya. Ya seperti itu. Jadi coba camkan baik-baik sayang. Dalam perjuangan jangan pernah kamu di tengah jalan mutung. Ngendor. Kamu kalah sama orang-orang yang nyerang yang memang sengaja mau matahin mental kita. Oh jangan salah. Yang nyerang Mamski nggak kaleng-kaleng, say. Kepribadian bukan cuma gua. Oh, kamu juga diomasan, mantap. Bukan cuma Mamski yang diserang, suamiku juga kena. Iya kan? Tapi silakan kalian serang kita. Aku dan suamiku. Silakan. Padahal kan suamiku nggak ada ikut-ikutan ngomong apapun, tidak. Nggak peduli dia. Dia punya usaha, punya kegiatan, punya bisnis sendiri. Kalau aku memang mengangkat berita viral di sosial media. Memberikan pikiran aku yang aku rasa masuk akal. Aku mengangkat suatu kasus dan kasih opini yang jujur dari apa yang kupikir, apa yang kurasa benar. Seperti itu, ya guys. Tapi mereka nyerang suamiku. Diserang abis. Taulah model-modelannya siapa tuh? Kayak waktu zaman si geng ular, geng sirkus, ngeluarin apa, foto lah, video lah, nyerang dokter O. Nah, modelannya kayak begitu. Udah kebaca banget. Tim-timnya yang begitu-begitu melehoi-melehoi. Gitu. Ya. Ya kan? Wahidi nggak usah ngajarin saya. Kita semua punya masing-masing cara dalam beragama. Ya. Kamu kalau punya anak, punya adik, punya istri, ngomong ke istrimu. Kan aku ada suami. Suamiku kan bisa negur aku kalau memang menurut dia aku harus apa-apa-apa. Kamu kan bukan suamiku. Kamu kalau ada anak, ada istri, ada adikmu, silakan kamu ke keluargamu sendiri. Ya, kita punya cara masing-masing berbeda. Oke? Jangan ngajarin saya. Saya kan nggak pernah tanya kamu setiap Jumat berkah atau kamu setiap subuh sedekah nggak kamu? Nggak pernah nanya toh? Ya, itu masing-masing. Ya. Iya, Ana, memang itu kita lagi tunggu, sayang. Tenang aja. Pasti ada jalan. Pasti ada jalannya. Gitu.
Mi bahas net cinta dong. Oh my God. Ada satu mujair, mungkin dari pihak si keluarganya, gua nggak tahu ya, karena ini diduga ibundanya, ya kan, diduga loh ya, diduga. Kita semua masih bertanya-tanya. Statementnya pengacaranya itu memang bikin blunder. Nggak, gue nggak peduli kok diserang. Orang makin diserang itu berarti apa? Perhatian masyarakat makin besar ke kita. Dan it's okay. Dalam sosmed, lu disukai dan lu dibenci. Cuma dua itu. Disukai dan dibenci. Kalau memang pengen jadi orang yang sangat-sangat terkenal, udah pasti ada dua. Disukai, dibenci. Oke. Nah, si net cinta ini digadang-gadang katanya ibundanya DRG. Gue waktu pas keluar itu pertama kali minggu lalu, kan ngeliat tuh di dua akunnya. Itu shock berat. Shock. Sangat shock. Kenapa? Kenapa ada pembiaran seperti itu? Kedua, ini ada di tahun yang 2012 yang pakai Stephen di belakangnya. Itu ada berfoto dengan bendera pusaka. Ini yang gue tuh kesel banget. Nah, lucunya pengacara mengancam. Jadi gini loh, nggak ada pengakuan itu ibunya siapa, tapi si pengacaranya DRG bilang kalau sampai ada yang menyerang kehormatan keluarga. Jadi kan kita berasumsi justru itu ada hubungannya dong sama kliennya si pengacara ini. Bener nggak? Kalau dia diam aja, kita semua juga nggak ngeh. Masih bertanya-tanya. Masih belum pasti, 50-50. Lah ini diomongin mau somasi, apa nggak langsung merasa yakin itu emang ibundanya? Itu blunder, gue sampai gini, ya elah dia blunder. Blunder. Nah yang disesalkan apa? Katanya orang kaya banget, tapi kok nggak bisa nge-take down akun yang sangat memalukan dan merusak harga diri keluarga besar. Kedua, di 2012 saya lihat masih normal. Tetapi juga sudah menunjukkan alat vital. Bahkan dengan bendera. Di mana kita punya pasal di sini, barang siapa yang menghina atribut negara kita, itu hukumannya berat, say, di atas 5 tahun. Dendanya miliar. 500 sampai 1 miliar. Itu harus diusut itu. Kok bisa lolos ibu-ibu di tahun 2012 dengan menunjukkan alat vitalnya menduduki bendera pusaka Republik Indonesia. Dan kok bisa keluarga ya diem-diem aja gitu loh. Yang udah punya duit banyak, kok bisa gitu. Kayak begitu tuh didiemin. Gua nggak tahu sakit atau enggak ya. Tapi di 2012 aku lihat dia masih oke. Cuma memang kategorinya liar. Orang yang liar. Entah apa ya. Lah nggak usah ngomong agama lah. Latar belakang dari pergaulannya, latar belakang dari lingkungan dan pendidikannya. Saya nggak paham ada orang yang bisa beraksi seperti itu. Sangat memalukan. Dan ada satu bujairnya, ya, bujer-bujernya ini, yang berusaha menjatuhkan mental Mamski,
dengan membandingkan bahwa dia rahimnya masih bisa melahirkan. Kamu apa rahim kamu? Kalian bayangkan, membela orang seperti itu dengan membandingkan aku yang tidak ada keturunan dengan dia yang katanya keturunannya banyak. Ya, saking bodohnya orang tuh seperti itu, membandingkannya. Tanpa dia melihat apa tanggung jawab dari si wanita, si cinta-cinta ini ya, Stephen ini, yang sudah melahirkan banyak keturunan, dan keturunannya melahirkan lagi banyak keturunan lagi, lalu memposting tempat anak-anaknya dilahirkan, jalan tempat anak-anaknya dilahirkan, mempostingnya tanpa ada rasa malu sedikit pun. Jelek-jelek saya nggak punya anak, saya nggak punya tanggung jawab untuk menjaga marwah harga diri keluarga saya karena saya nggak ada keturunan. Itu pun saya masih jaga, berusaha lebih berkualitas hidup saya dari tahun ke tahun. Ini sudah dikasih keturunan, didapetin lagi cucu, tapi kalian bisa lihat sendiri seperti apa postingannya. Betapa sangat tidak bertanggung jawab yang sudah melahirkan banyak keturunan. Membuat malu, membuat kita semua shock, mau muntah ngelihatnya. Ya. Sangat miris betul, sangat miris. Saya bukan Maya. Konten saya beda sama Maya. Maya kontennya jalan-jalan, saya kontennya mengangkat berita viral. Kalau kamu nggak dapat manfaat dari live-nya saya, dari konten-konten saya, nggak usah follow saya, keluar aja. Ya, nggak perlu. Saya juga nggak butuh follower yang nggak sefrekuensi. Kalau kamu memang beda, kamu keluar aja. Ya, nggak perlu kok. Saya nggak perlu juga orang-orang yang cuman, oh kamu mendingan jadi ini, oh kamu mendingan jadi itu. Jadi apa? Jadi katak. Kayak si cinta, kayak katak. Kataknya dijembeng kayak katak. Kayak gitu. Iya. Jadilah dirimu sendiri. Itu penting nomor 1. Jadilah kayak si ini, jadilah kayak si itu. Ya, lu kesana aja. Lu pikir gue dia? Dia bukan gue bukan dia. Ngapain lu ada di sini? Gitu loh. Ya nggak usah munafik lah. Ngapain lu ada di sini? Ngapain lu capek-capek masuk ke room gua?